Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitul kiram, khususan musannif ahli kitab Imam Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri annallahu yali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fi dini wal dunya wal akhirah. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'lim, beliau berkata, afdolul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling afdol itu adalah ilmu yang bakal digunakan di saat kondisi ketika itu dibutuhkan. Kebetulan insyaallah beberapa waktu dekat ini kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Makanya sekalipun pembahasan kita awalnya ada di depan, bagian depan kitab Sabinatul Najam, tapi sedikit saya lengkap. Insya Allah kita masuk ke pembahasan langsung bab puasa jadinya, ya. Karena kebetulan nanti yang akan kita hadapi adalah bulan suci Ramadan. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi bekal buat kita nanti ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau nggak salah info dari Bang Piki sih, dari ketua, kalau nggak salah ngaji lanjut, ya, ngaji lanjut. Makanya insya Allah di pembahasan kita ini seterusnya, insya Allah pembahasan ya kaitannya dengan pembahasan bulan suci Ramadan. Pun nanti ketika selesai, misalnya ada hal yang hendak ditanyakan, silahkan. Ya mungkin kalau andai kata malu ngomong, andai kata ada yang bawa kertas, silakan tulis di kertas. Nah, buat perihal apapun, bukan cuma pembahasan kita kali itu, ya pembahasan Ramadan. Ya mudah-mudahan bisa jadi bekal buat di kehidupan sehari-hari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Faslun syurutu sihhatihi arba'atu asya'a. Islamun wa aqlun wa naqa'un min nahwi haidin wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisawmi. Insyaallah di kesempatan malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita masuk pembahasan tentang syarat-syarat puasa, syarat-syarat sahnya berpuasa. Semua ibadah yang kita kerjakan pasti punya syarat. Semua ibadah yang kita lakukan pasti punya rukun atau kewajiban yang semuanya itu harus terpenuhi. Jadi ada syarat, ada rukun. Apa beda antara syarat dengan rukun? Kalau syarat itu membarengi syarat itu membarengi sebelum masuk ibadah itu sampai selesai ibadah itu syarat. Syarat harus langgeng. Syarat itu harus ada terus menerus dari sebelum masuk ibadah itu sampai selesai ibadah itu. Contoh, di antara syarat sholat kan harus suci dari 2 hadas. Artinya harus posisinya dalam keadaan berwudu. Wudunya pas di dalam sholat apa pas sebelum sholat? Sebelum sholat. Sebelum kita takbir itu udah dituntut harus suci, itu syarat. Sebelum takbir itu udah dituntut harus suci. Sampai kapan sucinya? Sampai kapan punya wudunya? Terus
sampai kita udah salam. Kalau udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus kita kentut, sah nggak sholatnya? Sholatnya sah nggak? Sah, karena syarat itu terus menerus ada dari sebelum kita ibadah sampai kita selesai ibadah, itu syarat. Jadi ibarat kalau ini lekar nih, ini syarat nih dari sebelum dilekar. Pas mau kelekar, ini syaratnya harus sudah ada. Sampai ke lekar, sampai keluar sebelah sini lekarnya nih, harus terus menerus ada dari sebelum ibadah sampai selesai ibadah. Tapi rukun itu ibadah itu sendiri. Contoh, di antara rukun sholat yang pertama itu harusnya takbiratul ihram. Maka dimulai dari takbiratul ihram sholat itu sampai salam, itu rukun. Rukun itu ibadah itu sendiri. Tapi kalau syarat sebelum masuk ke rukun udah harus ada sampai selesai rukunnya, sampai selesai salamnya. Makanya kalau udah habis salam terus kentut nggak jadi masalah. Habis salam pertama assalamualaikum warahmatullah terus kentut, belum salam kedua, sah nggak sholatnya? Sah, karena salam kedua hukumnya Nah, salam pertama hukumnya rukun, wajib. Sebelum atau pas salam yang pertama kentut, maka sholatnya nggak sah karena ditutupnya dengan salam yang pertama. Itu syarat. Ya. Contoh ketika syarat berada di sholat. Makanya bedanya syarat dengan rukun apa? Kalau syarat sebelum ibadah itu sendiri sampai selesai ibadah, dari sebelum sampai selesai itu syarat. Tapi kalau rukun ibadah itu sendiri dari mulai sampai selesai. Ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, apa rukunnya? Rukunnya berarti dimulai dari beduk subuh sampai beduk maghrib. Apa diantara syaratnya? Nah, syaratnya insya Allah kita mau bahas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu sihatihi arba'atu asya'a. Syarat sahnya berpuasa ada 4 macam. Syarat sah. Berarti syarat sah ini menentukan puasa seseorang sah atau enggaknya. Pertama, seseorang dia puasanya dianggap sah. Pertama, Islamun, yang berpuasa beragama Islam. Lagian rajin banget orang non muslim, orang kafir dia puasa. Gak mungkin. Orang kafir dia puasa sampai setahun pun dia belum masuk Islam, tetap pahalanya nggak bakalan dianggap. Karena pahala itu ketika mau masuk surga harus ada 2. Innalladzina amanu, pertama harus beriman. Wa amilu sholihati, yang kedua beramal soleh. Iman punya, amal soleh kagak, insya Allah tetap selamat. Karena pondasinya ada, karena imannya ada. Kebalikannya, amal soleh ada, rajin ngamal ke masjid, rajin ngamal ke pondok pesantren, rajin ngamal ke majelis taklim, tapi yang ngamal non muslim, maka amal yang dia kasih kagak berdampak apa-apa, kagak ada efek apa-apa sampai nanti di kemudian hari, sampai nanti di hari kiamat. Emang mungkin Allah Ta'ala kasih keselamatan dia nanti di dunia, tapi nggak dikasih keselamatan ketika di akhirat. Islam harus Islam, karena kalau belum Islam, ibadah yang dia kerjain itu kalau nggak dianggap. Kan kalau kita lihat rukun Islam kan pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua melaksanakan sholat 5 waktu, yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima pergi haji jika mampu. Ini makanya di puasa ini dia termasuk syarat sah, karena itu termasuk keabsahan dia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Puasanya seseorang yang murtad, nggak sah juga puasanya seseorang yang keluar dari agama Islam. Kalau dia kafir secara asli terus dia puasa, nggak sah.
pun sama, orang murtad juga, orang yang keluar dari agama Islam juga, yang tadinya masuk Islam terus keluar dari agama Islam, terus dia masuk Islam lagi, misalnya dia keluar lagi dari agama Islam, pokoknya keluar dari agama Islam, murtad, maka puasa yang dia kerjakan kagak sah karena butuh keislaman di situ. Bedanya kalau orang kafir non muslim asli, emang dia belum masuk Islam sama sekali, terus dia masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya diampunin Allah. Itu kalau kafir asli. Beda dengan murtad. Beda sama seseorang yang dia masuk Islam terus keluar agama Islam, keluar dari agama Islam, habis itu dia masuk Islam lagi. Ketika dia masuk Islam lagi, selama dia murtad, sholatnya wajib dikodok, puasanya wajib dikodok. 5 tahun dia murtad, berarti 5 tahun itu wajib kodok puasa. Berapa kali tuh? 5 tahun murtad berarti 5 tahun itu wajib kodok sholat. Hitung aja berapa kali tuh dia sholat dia ketinggalan. Itu kalau orang murtad. Makanya nggak bisa dimain-mainin. Orang-orang yang keluar dari agama Islam emang harus dikasih efek jerak, emang harus dikasih peringatan, dikasih tanbih biar dia nggak keluar dari agama Islam. Nah, balik ke pembahasan, orang yang non muslim ketika dia berpuasa maka nggak sah puasanya, karena yang kita bahas sekarang ini syarat sah. Kalau syarat sah itu syarat yang menentukan sah atau enggak puasanya. Ada lagi nanti kita bahas namanya syarat wajib. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa berarti gimana? Berarti seseorang dikategorikan dia wajib berpuasa, orang-orang yang nanti bakal disebutin. Jadi ada syarat sah, ada syarat wajib. Bedanya kalau syarat sah menentukan sah atau enggaknya puasa. Kalau syarat wajib menentukan dia termasuk orang yang wajib melaksanakan puasa. Kita masuk ke pembahasan syarat sah dulu, syarat sah puasa. Pertama Islam, yang kedua wa'aqlun, berakal. Kira-kira yang berpuasa memang harus wajib dalam keadaan berakal. Artinya ketika dia tidak memiliki akal atau akalnya rusak, dia dikasih dispensasi buat enggak puasa. Nah, kalau yang jebol kira-kira akalnya ada enggak kira-kira? Ada. Makanya seseorang yang dia dianggap sah puasanya itu dia berakal. Seseorang dianggap sah puasa itu dia berakal. Artinya apa? Artinya ketika dia, contoh yang enggak berakal contohnya apa? Pertama, maaf, orang gila. Orang gila ketika dia berpuasa, lagi puasa nih, terus tiba-tiba datang gilanya, tiba-tiba penyakit gilanya datang, maka otomatis puasa yang dia kerjain batal karena akalnya nggak ada. Sekalipun sebentar gilanya, lagi puasa, maaf, kena penyakit epilepsi apa nama itu, ayan, penyakit ayan. Lagi puasa kena penyakit ayan, batal gak puasanya? Kalau andai kata ayannya selama seharian, maka puasanya batal. Cuma kalau ayannya angot-angotan, maka puasanya lanjut. Lagi puasa tidur dari habis beduk subuh, bangun lagi pas mau maghrib, akalnya ada gak tuh akalnya? Akalnya ada gak tuh? Akalnya masih tetap ada kalau orang tidur. Makanya puasanya kagak batal. Enak banget. Beduk subuh tidur. Ya taruhlah bangun-bangun johor tidur lagi, bangun-bangun asar tidur lagi, bangun-bangun maghrib, kagak ngerasain puasa sama sekali. Enak banget. Tapi mungkin ketika seseorang tidur seperti itu, salah satu tirakan atau salah satu cara yang dia lakuin supaya pertama kagak ngomongin orang. Ini bukannya nganjurin tidur terus, bukan. Daripada lagi puasa ngomongin orang, daripada dia mainin HP, daripada dia mainin game yang kagak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, dia aja tidur. Enak banget kalau begini mah ya. Tapi lagi-lagi kosong, pahalanya kosong kalau begitu. Sekalipun tidurnya orang yang berpuasa tetap dapat ibadah. Duit taruhan buat puasa, buat beli baju, buat
buka puasa. Nah, kalau dia selama dia masih berakal, berarti kalau dia puasa, puasa yang dia kerjain hukumnya sah. Ini yang belakang kedengeran gak suara saya ya? Kedengeran ya? Yang kedua berakal. Makanya ketika seseorang yang terkena penyakit gila, dia batal puasanya. Nanti kalau udah selesai Ramadan wajib diqodho. Ketika seseorang yang terkena, kalau kecuali gilanya gila terus-terusan ya, kecuali gilanya nggak sadar-sadar, maka dia nggak wajib qodho. Enak nggak begitu? Enak nggak begitu? Kalau maunya kayak gitu ya silakan. Dia nggak bakal kena wajib qodho karena nggak termasuk mukallaf, nggak termasuk orang yang berakal. Karena khitab Allah, perintah Allah untuk melaksanakan ibadah ditujukan untuk orang-orang pertama yang balik. Makanya ini bocah-bocah kayak gini nih, sebenarnya puasa kagak wajib, tapi buat diajarin biar nanti gedenya biar terus puasa. Gak wajib buat bocah-bocah ini. Yang kedua berakal. Perintah Allah ditujukan buat orang-orang berakal. Kalau emang gak berakal, ya silakan kagak puasa. Ada dari kecil sama bapak mamanya diajar puasa. Pas gede kagak puasa. Nah itu tuh. Gak berakal itu. Itu kayaknya akalnya lagi kecabut itu kayaknya. Lagi kagak ada kayaknya itu. Yang kecil puasa bener puasanya bener. Udah gede aja dah SMA SMP dah. Makanya bener-bener apa namanya diwanti-wanti banget ya, diwanti-wanti banget. Sebentar lagi, apalagi masuk pembahasan nanti kita mau melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Tolong ingat-ingat pernah kodok, pernah jebol kagak puasanya. Tolong dicatat, andai kata enggak atau belum dibayar, berarti dia wajib bayar kodok plus wajib bayar fidyah. Wajib bayar kalau udah lewat setahun. Terus kemudian pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga wa naqaun min nahwi haidin. Syarat sah berpuasa adalah seseorang yang suci dari haid. Ini khusus perempuan ya, laki-laki nggak mau dengerin aja. Seorang perempuan yang dia di bulan Ramadan datang halangan, di bulan Ramadan haid, di bulan Ramadan menstruasi, maka otomatis kalau dia puasa, puasanya kagak sah, malah berdosa buat dia kalau dia maksain buat puasa. Itu kalau perempuan, makanya tetap gak usah puasa. Tapi kalau dia mau menahan diri dari makan atau minum, ya silahkan. Artinya sama seperti orang yang berpuasa, cuma dia kagak wajib berpuasa. Nanti wajib diqodho, nanti wajib dibayar puasanya. Makanya seorang perempuan, misalnya ketika dia mengalami masa haid di hari-hari Ramadan, mengalami masa haid di hari-hari pada bulan suci Ramadan, otomatis hari-hari tersebut bagi dia tidak wajib melaksanakan puasa. Contoh, masuk tanggal 1 Ramadan, ini khusus perempuan sebenarnya, laki-laki nggak apa-apa dengerin aja ya. Tanggal 1 Ramadan, contoh, tanggal 1 Ramadan berbetulan dengan hari pertama kali haidnya. Tanggal 1 Ramadan misalnya, berbetulan hari haidnya. Hari kedua keluar lagi, pas hari kedua Ramadan, hari kedua dia haid. Hari ketiga keluar lagi, berarti kan sama tuh. Enak kalau begitu ngitungnya. Di hari keempat kagak keluar sama sekali, hari kelima nggak keluar sama sekali, otomatis dia hari keempat karena nggak keluar sama sekali dia puasa. Otomatis hari kelima dia nggak keluar haid sama sekali, otomatis dia puasa. Di hari ke-6 Ramadan, pas berbetulan kalau hitungan hari siklus haidnya dia keluar darah haid di hari ke-6, maka hari ke-4 dan hari ke-5 yang dia kerjain puasa di bulan suci Ramadan batal, wajib termasuk hari yang wajib diqodho. Kira-kira laki-laki paham nggak? Emang apa bang? 4 sama 5 batal, padahal kan gak keluar darah haid. Karena hari keempat dan hari kelima masih runtutan hari termasuk masa dia haid. Memang berapa lama masa dia haid? 15
hari. Kalau tanggal 1 Ramadan dia keluar darah haid, berarti masa kemungkinan dia keluar darah haidnya sampai terus hari ke-15 Ramadan. Selama 15 hari itu kalau keluar darah berarti haid. Selama 15 hari itu kalau nggak keluar darah, dua kemungkinan haid, kemungkinan suci. Kalau suci terus berarti aman. Tapi kalau diselingi kayak tadi contohnya 1, 2, 3 haid, 4, 5 suci, 6, 7 keluar darah, berarti 4, 5 2 hari yang dia suci nggak keluar darah sama sekali, dihitungnya masih masa haid. Berarti kalau dia keluar darah sampai hari ke-7, 7 hari itu wajib qada puasa. Sekalipun hari ke-4 dan 5 tadi dia kagak keluar darah haid. Sekalipun hari ke-4 dan 5 tadi nggak keluar darah menstruasi. Karena syarat sah puasa itu harus suci dari haid. Kok ngitungnya begitu bang? Iya, patokannya di pembahasan sebelumnya kalau saya sudah sempat diingetin, ciri-ciri atau patokannya ketika menghitung darah haid. Pertama, haid itu masanya maksimal atau paling lama 15 hari. Pertama. Yang kedua, haid itu kalau dia keluar darah haid berarti diselingi dengan masa suci 15 hari di antara haid yang sebelumnya dengan haid yang akan datang. Ketika seorang perempuan keluar darah haid tanggal atau hari pertama kebetulan di tanggal 1 sampai hari ke-15 dia keluar darah haid misalnya. Hari ke-16 suci, hari ke-17 suci, kebetulan di situ bulan ada 30. Berarti di hari ke-16 sampai hari ke-30 kalau keluar darah, maka darah yang keluar bukan darah haid, tapi darah istihadah. Memang apa dari istihadah? Karena belum sampai 15 hari masa suci dia. Maka kalau dia keluar darah haid bukan di tanggal 16 sampai tanggal 30, bisa keluar darah haid nanti kalau udah tanggal 1 di bulan selanjutnya. Kira-kira kebayang ya? Sebenarnya khusus buat perempuan ini mah, cuma nggak apa-apa buat laki-laki sekedar buat pengetahuan. Harus diselingi masa 15 hari. Pun sama halnya ketika nanti bulan suci Ramadan. Makanya syarat saya untuk perempuan, untuk wanita, meskipun udah ada kalender atau penanggalan siklus-siklus haidnya, nggak cukup di kalender. Kalau bisa punya buku catatan kecil, kalau bisa punya buku catatan khusus yang isinya bukan utang, bukan, yang isinya tanggal berapa dia haid, tanggal berapa dia haid, tanggal berapa dia haid, dihitung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Karena itu nanti menentukan hari biasanya dia haid selama berapa hari, menentukan kalau nanti haidnya kagak teratur. Ini butuh khusus untuk perempuan. Gak apa buat laki-laki mah sekedar buat pengetahuan aja. Nah, harus suci dari haid, karena kalau dia haid puasanya kagak sah. Yang terakhir, yang keempat, wa ilmun bi kaunil waqti qamilan lisaumi, mengetahui bahwa waktu tersebut adalah waktu berpuasa. Contoh, dia nggak tahu kalau hari itu belum masuk Ramadan, tapi dia anggap udah masuk Ramadan. Contohnya di mana? Tanggal 30 Sya'ban misalnya. Dia kira udah masuk Ramadan, 30 Sya'ban kan hari terakhir bulan ini nih misalnya. Dia kira udah Ramadan, padahal belum. Dia kerjain puasa tuh di tanggal 30 Sya'ban dengan niat dia puasa di bulan suci Ramadan. Tahu-taunya besok baru masuk bulan suci Ramadan. Besok baru masuk Ramadan. Dia udah puasa 1 hari tadi nih. Maka puasa yang 1 hari tadi dia kerjain kagak sah. Emang apa? Karena nggak tahu waktunya. Karena nggak tahu bahwa waktu tersebut adalah waktu, bukan waktunya berpuasa. Sebaliknya, puasa terus puasa. Sampai nanti di tanggal 30 Ramadan dia nggak tahu kalau hari itu udah masuk bulan Syawal. Puasa mah tetap puasa aja saking rajinnya. TV-nya rusak kali. HP-nya nggak ada kuotanya, mungkin nggak tahu info jadinya. Tahu-tahu padahal tanggal 1 Syawal, dia kira tanggal 30 Ramadan puasa mah tetap, maka puasanya kagak sah. Karena nggak mengetahui waktunya berpuasa pada bulan suci Ramadan. Itulah 4 syarat
sah seseorang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Pertama, harus Islam. Yang kedua, harus berakal. Yang ketiga, harus suci dari haid. Yang keempat, tahu bahwa waktu tersebut adalah waktunya berpuasa, bahwa hari tersebut adalah hari termasuk di bulan suci Ramadan. Makanya pengecualian dari 4 ini nih, pertama Islam, berarti kalau bukan Islam puasanya kagak sah. Yang kedua harus berakal, maka kalau akalnya rusak puasanya kagak sah. Ketiga harus suci dari haid, maka kalau dia haid puasanya kagak sah. Dan yang terakhir, tahu bulan suci Ramadan, bahwa waktu tersebut adalah hari di mana dia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Cukup. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya atau ada hal-hal yang mungkin yang belum paham. Ini pembahasan kita sekalipun agak lengkap. Kita masuk pembahasan di bulan suci Ramadan lagi-lagi. Saya tegaskan karena bentar lagi kita mau melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan buat bisa jadi bekal kita sebelum masuk di bulan suci Ramadan. Mungkin agak-agak sebelum, mungkin kalau sambil kalau andai kata regulernya, mungkin masih banyak yang mengganjal pembahasan masalah bang puasa Ramadan pas lagi niat, lapas niatnya mungkin ada. Masih banyak yang memperselisihkan Ramadan lah, Ramadani lah, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah karena itu hanya lafaz niat, nggak usah mempermasalahkan yang dia itu masalah sunnah, yang masalah wajib. Yang jadi masalah wajib, masalah niatnya. Kemudian menunjuk dari mana? Yang mau tanya cewek. Ya. Ya Isa. Yang anak kecil. Loh. Biasanya berapa hari? Dia merasa berhenti, kamu keluar lagi. Pertama keluar berhenti. Karena masalah head itu, ini laki-laki nih buat pelajaran juga nih. Head itu ada dua, ada namanya itisolul motad, ada namanya adamutissolul motad. Ada yang namanya nyambung, ada yang namanya nggak nyambung, atau yang mungkin sering kita dengar nggak teratur. Mau teratur ataupun nggak teratur, yang penting dia masih bilangan dari hari pertama sampai hari ke-15. Di antara hari pertama sampai hari ke-15 itu suci. Tahu-taunya masih keluar darah lagi, maka puasa yang dia kerjain batal. Yang penting masih runtutan hari pertama sampai hari ke-15. Hari pertama sampai hari ke-15. Contoh kasus tadi, pertama hari pertama ya beberapa hari kapan Ramadan lah misalnya. Datang haid, misalnya taruh di tanggal 5 Ramadan datang haid hari pertama. 6 Ramadan datang haid, terus hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-5 masih keluar darah. Ke-6-nya bersih misalnya. Ke-7-nya bersih. Ke-8-nya keluar lagi. Karena masih siklus 15 hari itu, maka dianggapnya satu darah. Darah yang keluar di hari ke-8 sama seperti darah yang keluar di hari ke-5. Artinya masih dianggap darah yang keluar adalah darah haid. Dan puasa yang dia kerjakan batal. Bagaimana cara menyikapinya? Bagaimana caranya kita nih, khusus buat perempuan sih. Bagaimana caranya perempuan nih kalau andai kata itu terjadi? Apakah kalau udah selesai haidnya dia harus langsung puasa? Maka dilihat, andai kata emang benar-benar bersih, langsung puasa. Kalau emang benar-benar bersih, kemungkinan gak bakalan keluar darah, langsung puasa. Tahu-taunya besoknya keluar darah lagi, jadinya resiko. Yang udah resiko perempuan.
Asal jangan mentang-mentang begitu dia kagak puasa aja. Kecuali kalau darah haidnya teratur 7 hari aja, 6 hari aja. Kalau itu gampang hitungnya. Berarti kemungkinan di luar hari itu dia kagak bakal haid dan bisa dia laksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Mungkin kurang lebih begitu. Solusi dari kasus masalah haid tadi. Allah Ta'ala kabulkan doa dari Allah Ta'ala sampaikan di pada bulan suci Ramadan di mana memberikan keberkahan pada bulan Syawal yang mungkin lagi belum ada kesempatan untuk para mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesempatan yang kurang sehat mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan sebagai kesedia kala dan yang sudah tidak ada mudah-mudahan yang kita mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan di Allah dengan jannah ala hadiah wa rasulillah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma bihaqil Fatihah Bismillahil Fatihah wa bihaqil Fatihah ya Malikal Haq ya Karimul Haq ya Man yahdi yahdi wa yarham Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tahmidil khairan yasir alaina حصل مقاصدك وطريق أجلنا يا عبد المصطفى أدرك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم وبك سبحانك اللهم وتجد في الشرع وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.